Selamat siang anak-anak. Iya. Oke, baik. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Ini yang nggak berangkat ada 6 orang ya untuk KMBK. Yang satu sakit atas nama Asrilia. Baik, kita bertemu kembali. Hari ini gua akan belajar tentang kecerdasan buatan ya. Kita akan belajar tentang makro coding dan AI ya, AI atau AI ya. Oke. Baik, kalian ada yang tahu apa itu AI? Apa? Artificial? Ya, itu kepanjangannya artificial intelligence. Tapi AI sendiri itu kalian ada nggak sih pernah pakai? Nah, apa aja yang pernah kalian pakai? ChatGPT, terus Cici, Meta, terus Gemini, ada lagi? Itu kalian pakai buat apa? Kerjain soal. Terus apa lagi? Yang cici-cici buat apa? Resep apa nih? Resep makanan. Oke, baik ya. Banyak beberapa hal yang sudah kalian pakai tadi yang sudah disebutkan. Itu adalah AI atau artificial intelligence. Atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan kecerdasan buatan. Oke, baik. Kali ini Ibu akan mempelajari tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, bagaimana sih mengoperasikannya? Nah, ini kita akan bahas tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan definisi dan jenis KA. Jadi nanti akan dijelaskan apa sih KA, definisinya itu apa. Kemudian yang kedua, memahami prinsip dasar KA. KA ini kecerdasan apa? Artifisial. Jadi kalau yang disebut KA, KA itu sama dengan AI gitu ya. Nah, kemudian menjelaskan cara kerja KA. Kecerdasan artifisial itu bisa bekerja, kok bisa sih dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, bagaimana dia bekerja, itu nanti akan dijelaskan. Kemudian menerapkan perangkat KA untuk menyelesaikan tugas. Jadi nanti kita akan coba menggunakan KA untuk menyelesaikan tugas. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau kalian perhatikan dulu ke depan. Ini ada sebuah video tentang apa itu artificial intelligence. Silakan diperhatikan. AI atau kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI? Oke, baik. Itu tadi penjelasan tentang AI ya. Kira-kira sampai di sini ada yang tahu apa itu AI? Apa? Ada yang tahu apa itu AI? Untuk membantu apa? Membantu seseorang melakukan aktif. Terus yang lain membantu memecahkan. Oke, apa sih itu AI atau KA? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah kemampuan mesin untuk apa? Meniru kecerdasan manusia. Meniru kecerdasan manusia.
media pembelajaran ya. Kemudian selanjutnya ada prinsip dasar KA. Nah, jadi menurut KI prinsipal dari OECD tahun 2024, prinsip dasar KA itu meliputi kekuatan, keamanan, dan keselamatan. 3 itu adalah prinsip dasar dari KA. Prinsip kekuatan, keamanan, dan keselamatan dalam sistem KA ini menekankan bahwa sistem tersebut harus dibangun untuk tetap berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi. Jadi kekuatan, keamanan, dan keselamatan mau kondisi apapun itu prinsipnya itu untuk KA. Kemudian bagaimana sih cara kerja KA? Jadi cara kerja KA atau artificial intelligence itu sama seperti manusia. Kita cara kerjanya itu sama dengan KA atau KA sama dengan manusia. Apa saja sih cara kerjanya? Yang pertama itu ada masukan. Ada masukan, ada proses, kemudian ada luaran atau input, proses, output. Inputnya apa? Inputnya ini berupa data. Ya, inputnya berupa data. Ada pertanyaan, ada perintah, kita bisa pakai suara. Oke Google, tolong buatkan saya, bisa. Atau kita bisa ketikkan sebuah pertanyaan. Bagaimana cuaca hari ini? Misalnya seperti itu. Bisa berupa teks, bisa juga berupa gambar. Ya, jadi butuh inputan dulu. Setelah itu baru diproses. Nah, di bagian proses ini atau pelatihan data ini proses yang sangat luar biasa. Di sini adalah proses si KA ini berjalan atau proses kita belajar. Misal kita nggak ngerti sesuatu, kita kan harus bertanya. Nah, ketika kita tidak tahu sesuatu, kita akan belajar. Nah, di sini proses di sini adalah KA belajar. Misalnya gini, kalau kalian pakai ChatGPT, pernah kan pakai ChatGPT? Nah, itu kita bisa upload data. Misalnya tolong rangkum materi dari modul berikut. Modulnya kita upload. Nah, di situ prosesnya si KA ini belajar. Jadi nanti dia akan merangkum dari modul yang kita upload. Nah, di sini baru nanti setelah itu, setelah sudah diinputkan, dan kita input nih, input perintahnya. Setelah itu kita masukin datanya, ya kan? Setelah itu diproses. Jadi si KA ini belajar dari data tersebut. Data apa? Data si modul yang kalian input tadi. Jadi ngambil materinya dari modul tersebut. Setelah itu baru menghasilkan, tadi kan permintaannya resume ya. Kalau resume nanti dia akan muncul hasil resume-nya. Bagaimana sih kok bisa dia meresume? Ya dia mengambil data dari situ. Makanya di sini dia butuh banyak data proses atau machine learning. Jadi di sini bagaimana KA ini bisa berjalan? Kok bisa sih dia menghasilkan apapun pertanyaan kita karena ada namanya dataset. Misalnya gini, misalnya ada pertanyaan mobil. Nanti ini loh ada beberapa pilihan jawabannya. Warnanya apa? Ukurannya berapa? Beroda 4 misalnya atau beroda 2. Kemudian bahan bakarnya apa? Nanti di sini tuh di bagian data, pelatihan data itu harus diisi semua itu. Nah, itu butuh jutaan data sampai bisa menghasilkan apapun pertanyaan kita. Nah, itu cara kerja KA atau artificial intelligence. Kemudian
akan berikan contohnya. Jadi gini, misal kita sedang ada di Canva. Ini kalian bisa pakai beberapa. Nah, nih, kalian bisa pakai AI di Canva, atau kalian bisa pakai Bing Image Creator. Jadi ini untuk membuat gambar. Kemudian ada ChatGPT. Ya, ini Ibu contohkan. Misalnya gini, kita mau buat sebuah gambar AI, nih ya. Ini kalian tinggal tuliskan promptnya atau perintahnya. Kemudian nanti AI ini akan menerjemahkan atau menghasilkan keluaran sebagai gambar. Misalnya nih, kita mau buat karakter. Kita pakai Canva AI. Kita rincikan di sini karakter seperti apa yang akan kita buat. Misalnya, buatkan gambar 3D Pixar, ya, ini contoh ya, 3D Pixar, perempuan sedang memegang bunga. Di toko bunga. Kita coba ya. Nah, ini aja kita pakai ChatGPT, artinya lagi error, biasanya bisa. Nah, ini salah satu contoh dari dari sebuah prompt. Kita cuma minta buatkan gambar 3D Pixar, perempuan sedang memegang bunga di toko
diberikan juga sudah. Aktivitas 2, eksperimen mikro. Perangkat yang digunakan adalah perangkat Samsung A26. Prom yang digunakan adalah buatlah gambar biji seorang pemuda sedang menonton lautan di sore hari. Hasil yang didapatkan tidak sesuai. Penjelasan singkatnya karena tidak ada objek yang dipotret. Lalu perbaikan prom. Prom yang diperbaiki adalah buatlah gambar biji seorang pemuda sedang menonton lautan di sore hari dan tambahkan sekelompok burung yang sedang terbang. Hasil yang diperoleh sesuai dan sangat memuaskan. Apa perbedaan hasil antara interaksi pertama dan kedua? Yang pertama tidak ada objek yang dipotret, sedangkan yang kedua ada sekelompok burung dan sepertinya sangat realistis. Apa yang kita pelajari dari percobaan ini? Kita ingin menggunakan AI untuk menghasilkan gambar harus terlebih dahulu menyiapkan prompt yang spesifik dan detail. Jadi aktivitas 4, analisis kasus dan aplikasi CA. Bidang yang dipilih pendidikan. Contoh penerapan CA dalam bidang tersebut adalah membantu siswa menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Manfaat utamanya mempercepat proses pengerjaan tugas. Resiko atau tantangan etis yang perlu diperhatikan adalah jawaban dari AI tidak sesuai sehingga harus dikoreksi terlebih dahulu. Sekian dari kami. Kami diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk perangkat yang digunakan versi 13. Prompt yang digunakan ChatGPT. Hasil yang didapat gambar perempuan berdiri di depan toko kue. Apakah hasil sesuai harapan? Ya. Penjelasan singkat kenapa hasilnya sesuai. Karena hasilnya sesuai yang diinginkan. Mungkin perbaikan prompt. Hasil yang diperoleh perempuan sedang berdiri di depan toko kue. Jawab bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang eksperimen improvisasi. Yang B, C, D. Apa yang digunakan metode? Prompt yang digunakan hasil yang didapat tidak sesuai. Apa hasilnya sesuai harapan? Tidak. Penjelasan singkat mengenai hasilnya sesuai atau tidak. Tidak sesuai karena gambar pemandangannya kurang kelihatan luas.
tentang AI, apa manfaat AI, dan jenis AI. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah AI itu adalah teknologi yang membawa perubahan yang sangat besar. Ya, AI itu membawa perubahan yang sangat besar di berbagai bidang. AI itu membuka banyak peluang. Ya, namun AI juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu yang perlu diantisipasi. Ya, untuk itu kenapa kita perlu belajar tentang AI. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, AI ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuan bersama. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang AI lebih mendalam. Ya, kita nanti akan belajar tentang bagaimana membuat prompt yang lebih efektif lagi. Ada prompt zero shoot dan lain-lain. Boleh dipelajari nanti di rumah. Bagaimana cara membuat prompt yang baik itu akan kita pelajari minggu depan. Oke, baik. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kalau ya APD-nya boleh dikumpul. Gue ambil dulu. Oke, ya, ibu nanti nilai hasilnya dari sini ya. Untuk pembelajaran hari ini tidak ada yang bertanya? Ya, oke baik. Kalau begitu kita cukupkan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran minggu depan. Oke baik, silakan berkemas-kemas. Kemudian silakan dipimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.